Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivaldi Aiko Putra dengan NIM 2032348. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah studi kasus mengenai perang Rusia-Ukraina dengan pendekatan makosid Hifzun Nafs, di mana ketika perang antara Rusia dan Ukraina itu terjadi, Rusia itu melakukan pengeboman di kawasan Ukraina. Ternyata korbannya banyak warga sipil dari berbagai agama dan suku, termasuk orang yang beragama Islam. Ditinjau dari tinjauan Makosid, disebutkan setiap orang itu harus menjaga jiwa, bahkan ditegaskan bahwa keamanan jiwa harus dijaga dan dipelihara. Jadi, menurut saya, memang dalam Islam sendiri itu mengajarkan mengenai manusia itu harus menjaga jiwanya dan memelihara keamanan jiwanya. Jadi apabila perang terjadi di suatu tempat, di suatu negara, maka umat Islam itu diwajibkan untuk menjaga jiwanya, bisa dilakukan dengan cara berlindung di dalam rumah atau di tempat aman, atau bisa juga dilakukan dengan mengungsi di wilayah negara lain, di wilayah yang dianggap aman. Akan tetapi, itu apabila ditinjau dengan pendekatan makosid hifzun nafs. Akan tetapi yang harus diperhatikan juga adalah seharusnya tentara itu tidak diperbolehkan untuk membunuh warga sipil. Di dalam Islam sendiri ada sebuah etika di mana perang itu hanya dibatasi, hanya boleh kepada komandan musuh dan prajurit kombatan saja. Jadi dalam Islam itu orang tua, perempuan, dan juga anak-anak, warga sipil itu tidak diperbolehkan diserang. Jadi jika melihat studi kasus ini jelas pengeboman yang dilakukan oleh Rusia itu melanggar etika perang dalam Islam. Lalu apa aja sih dalil-dalil yang bersumber apa sih dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an mengenai hifzun nafs? Itu ada di Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfuzna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zohara minha wal yadribna jihumurihinna ala juyubihin, yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah bagi para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Selain itu, ada juga di Quran surat Yusuf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Selain itu, ada juga beberapa hadis yang membahas mengenai kewajiban untuk melakukan hifzun nafs. Salah satunya adalah eh, ada sebuah hadis Rasulullah yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Robi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sarg, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah tersebut berada di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Lalu Umar bin Khattab pun berbalik arah meninggalkan Sark. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk pertanyaan kedua mengenai pandangan Islam terkait perang. Jadi sebenarnya sebelum kepindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu tidak pernah melakukan perang sama sekali. Di mana perang itu tidak dia lakukan meskipun pengikut Nabi Muhammad selalu mengalami penderitaan akibat permusuhan yang dilakukan oleh suku Quraisy. Suku Quraisy melakukan kekerasan, pengusiran, perampasan harta dari para pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para pengikutnya pun akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah karena adanya rencana pembunuhan. Perang pertama sendiri dalam Islam itu dilakukan setahun setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah, di mana perang ini merupakan perintah dari Allah melalui wahyu yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 39 hingga 40. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan khusus untuk berperang. Ayat ini mengizinkan perang terhadap musuh yang melakukan penganiayaan dan pengusiran tanpa adanya alasan yang benar. Perang dalam Islam sendiri bertujuan untuk melindungi kebebasan penyebaran dakwah. Tujuan dari perang dalam Islam bukan hanya untuk menyebarkan dakwah, karena penyebaran dakwah dengan peperangan merupakan hal yang dilarang dalam Islam seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa dalam beragama Islam tidak ada paksaan sama sekali. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.